Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Sampurasun. Sampurasun dijawab. Tahu artinya sampurasun? Doa itu. Sempurnakan dirimu. Nah, kalau rampes itu semoga dirimu juga sempurna gitu. Kalau belum tahu artinya, ya. Ya, alhamdulillah kita mengarah kepada kelompok 3 yang akan berdiskusi atau memberikan pemahaman mengenai salah satu bentuk budaya yang ketiga, yaitu berupa perilaku. Ya, perilaku itu berarti perilaku kenyataan sehari-hari. Perilaku kenyataan sehari-hari itu menjadi budaya manusia, begitu ya. Perilakunya itu bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Nah tadi kalau kelompok 2 itu tentang nilai-nilai, nah ini perilaku ini kenyataan sebenarnya. Kalau ada kenyataan sebenarnya yang bertentangan dengan nilai-nilai, maka ini harus dibina perilakunya agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Ya kalau kalian ini harusnya membahas sesuatu yang terjadi, mau bagus atau mau tidak. Kalau kita menyebutkan perilaku budaya kita bagus dan bernilai, ternyata tidak sesuai kenyataannya, berarti kita berbohong, dan itu tidak boleh. Atau kenyataannya sebaliknya, sebetulnya bagus, kita jelek-jelekin, itu namanya fitnah. Nah kalau kalian harus jujur, yang bagusnya sebut bagus, yang jeleknya sebut jelek. Itu namanya budaya yang berwujud perilaku. Ya, silakan nanti moderator atau ketuanya jaga lalu lintas ini bicara siapa yang duluan, kemudian juga sama dengan kalau ada nanti diskusi pertanyaan ya. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang terhormat Bapak Tom Pinalin SIP MSI dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Selamat datang Wilujeng Sumping di podcast kita kali ini. Saya Faisal Sukmawati yang akan menemani kalian dari awal sampai akhir. Oke, pada episode kali ini kita tuh akan ngobrol santai tetapi berbobot tentang bagaimana sih perilaku budaya Sunda itu di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di era sekarang gitu. Nah, pertanyaan besarnya tuh apakah perilaku budaya Sunda itu masih sangat relevan di zaman sekarang atau justru sudah mulai memudar karena adanya perkembangan zaman dan juga perubahan sosial. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, kita perkenalan terlebih dahulu dengan tim podcast kita kali ini, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang lalu menghilang. Waduh. Baik, kita mulai perkenalan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya, silahkan. Perkenalkan, saya Destia Balkis. Saya Neng Haibah Walia. Saya Seni Oktaviani. Saya Sabrina Diva. Saya Hemalia Nurahayu. Saya Dini Kurniawati. Saya Krismayanti. Saya Muhammad Rifki Budiman. Saya Ahmad Al-Fahri. Saya Rahadian. Oke teman-teman, sudah lengkap ya tim podcast kita kali ini. Jadi teman-teman, podcast kali ini tuh kita nggak akan ngebahas mengenai perilaku budaya Sunda dari sisi teori yang berat banget. Tetapi kita tuh akan ingin membahas ke sesuatu hal yang real, hal-hal yang nyata, hal-hal yang kita alami, kita rasakan, dan kita lihat secara langsung di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari gotong royong, somea, terus juga hormat pada orang tua, sampai ke bagaimana sih perilaku budaya Sunda ini tuh bertahan di era globalisasi ini. Nah, untuk membuka diskusi kali ini, aku mau nanya nih sama Rahadian sendiri. Menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan perilaku budaya itu? Oke, terima kasih Faisal ya. Jadi gini, teman-teman. Singkatnya, perilaku budaya Sunda itu adalah cara kita bertindak
dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi atau yang dibungkus oleh nilai-nilai budaya. Mungkin sedikit contoh, rekan-rekan di sini ataupun para penonton mungkin pernah ketika mau berangkat sekolah, ketika mau berangkat kuliah, ataupun ketika mau berangkat kerja, kita selalu berpamitan bersama orang tua, selalu salim terlebih dahulu kepada orang tua. Nah, lalu contoh kedua adalah ketika kita berjalan ataupun kita melewati gang, di sana mungkin apabila terdapat orang yang lebih tua daripada kita, kita selalu menundukkan diri dan bilang punten sambil mengebawakan tangan ya. Nah, itu tuh bisa disebut itu sebagai perilaku budaya. Dan yang paling menariknya adalah dari sini tuh budaya ini tuh, perilaku ini tuh tidak pernah stagnan, tidak pernah beku. Perilaku ini tuh berkembang mengikuti arus zaman yang globalisasi, dan itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, bagaimana perilaku budaya ini tuh bertahan, berubah, atau bahkan menghilang dari peradaban yang modern ini gitu. Terima kasih. Oke, berarti perilaku budaya itu sifatnya dinamis ya Yan ya, jadi bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berbicara budaya Sunda, dalam budaya Sunda sendiri itu tentunya ada filosofi yang masih menjadi pegangan gitu. Menurut Ahmad, bagaimana nih, boleh dijelaskan? Oke, Faisal. Jadi teman-teman perlu kita ketahui, budaya Sunda itu memiliki salah satu filosofi yang fondasi semua perilaku kita, yang filosofinya itu dinamai sili asih, sili asa, sili asuh. Nah, sili asih itu apa sih? Saling mengasihi yang atau peduli terhadap sesama. Terus ada sili asah, saling membina, yaitu saling membimbing ke jalan yang benar untuk sesama. Nah, terus ada sili asuh, saling memelihara, itu saling menjaga satu sama lain. Nah, dari pertanyaannya itu adalah, apakah filosofi ini masih relevan terhadap kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya iya, tapi bentuknya berbeda. Nah, zaman dulu sili asih itu dikaitkan dengan mengunjungi tetangga setiap sore, ngobrol di teras, nongkrong di rumah teman. Nah, sekarang bisa melewati grup WA, terus DM Instagram, nanya kabar. Nah, terus kalau sili asahnya itu bisa melewati ngeriung di saung bambu, kafe gitu. Terus sekarang itu lewat webinar atau diskusi kayak gini. Nah, terus sili asuhnya itu lewat gotong royong, seperti bersih gang, bersih lembur atau bangun rumah. Kalau sekarang itu lewat kitabisa.com, bantu tetangga yang sakit misalnya. Terus bisa lewat influencer yang buka donasi untuk buat korban bencana alam. Nah, jadi filosofi di zaman sekarang itu masih hidup, tapi beda cara bentuknya saja. Mungkin seperti itu saja, Faisal. Oh, oke. Jadi pada dasarnya emang nggak hilang ya, tetapi bertransformasi. Oke, tentunya mengenai kita masuk ke praktik kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai tata krama Sunda itu sendiri. Menurut Rifki, bagaimana sih tata krama Sunda itu masih diterapkan nggak sih pada zaman sekarang atau sudah mulai memudar? Tatur nuhun kepada Faisal. Jadi ya, kalau kita mulai ngomongin tentang tata krama di budaya Sunda sekarang ya, kondisinya itu masih ada, tapi ada yang berubah atau bisa dibilang lah itu tuh mengalami pergeseran gitu. Oke, jadi aku bakal ngebahas yang masih kuatnya dulu. Itu ada di daerah pedesaan atau enggak keluarga yang masih pegang teguh lah adatnya gitu. Nah, jadi di tata krama yang masih kental itu, yang pertama itu ada anak yang masih salim ke orang tuanya saat tiap pagi. Yang pertama. Terus yang kedua itu ada orang-orang yang memakai bahasa lemes kalau misalnya lagi berbicara sama yang lebih tua. Itu yang terakhir itu kalau misalnya kita lagi ngelewatin orang tua atau orang lain, itu harus bilang punten. Nah, terus kalau misalnya kita bahas yang mulai berubah, itu ada di kota-kota besar
atau enggak di keluarga yang modern. Nah, kan ada beberapa lah yang salim itu cuman waktu lebaran atau enggak waktu momen khusus doang. Terus yang kedua itu ada bahasa lemes yang memakai bahasa Indonesia yang sopan, kayak misalnya punten jadi jadi permisi, terus kalau misalnya mangga menjadi silahkan. Nah, di sini aku mau nyebutin contoh aslinya yang aku bandingin dari yang dulu sama yang sekarang. Kalau yang dulu itu kayak gini, punten Bu, abdi badai angkat ke sekolah. Itu yang dulu. Kalau yang sekarang itu pakai bahasa Indonesia, jadi kayak ma atau ibu, aku berangkat ya, senyum dan pamit. Nah, walaupun ada yang berubah, itu sebenarnya nggak terlalu penting banget. Soalnya walaupun nggak memakai bahasa Sunda, esensi dari sopan santun itu masih ada. Tapi sayangnya di generasi muda perkotaan sekarang itu ada yang apa namanya itu? Gak tahu tata krama. Nah, contohnya itu kayak gimana? Contohnya kayak misalnya ada yang lewat gang ataupun yang lagi rame-rame ke tengah-tengah, bukannya ngomong punten ataupun nunduk, itu ngelewat sambil main HP. Itu pasti ada yang kayak gitu tuh. Terus atau enggak kayak misalnya lagi duduk nih ngobrol sama orang tua, itu kakinya tuh ke atas. Kayak gitu contohnya. Ya, tapi walaupun belum hilang total semua, jadi masih banyak kayak keluarga yang mengajarkan tata krama ini ke keluarganya masing-masing. Nah, oke, terima kasih Rifki atas penjelasannya. Tentunya tata krama itu masih ada ya teman-teman, tetapi menyesuaikan konteksnya dan juga tadi sempat disebutkan bahwa masih ada mungkin tata krama yang kurang bagus mungkin ya. Tentunya pasti ada tantangan yang dihadapi juga. Nah, kalau misalnya dari Krismayanti sendiri, kalau dalam keluarga Sunda itu bagaimana sih penerapan etikanya? Terima kasih Pak Isal. Nah, ini menarik banget ya Pak. Kalau kita lihat etika keluarga Sunda di era sekarang, ada banyak perubahan signifikan tapi nilai dasarnya masih dijaga. Misalnya yang pertama yang masih kuat dipertahankan. Yang ke-1 yaitu konsep hormat ke orang tua yang masih sangat kental. Bahkan anak muda zaman sekarang yang tinggal di kota, saat mereka pulang ke kampung halamannya sendiri, pasti langsung cium tangan orang tuanya. Yang kedua yaitu silaturahmi saat lebaran, yang masih menjadi tradisi wajib. Malah sekarang ada yang bikin jadwal silaturahmi di Google Calendar biar gak ada jadwal yang bentrok. Yang ketiga yaitu tanggung jawab kakak ke adik, yang masih ada tapi bentuknya berubah. Dulu kakak ngajarin adiknya ngaji, sekarang kakak lebih ngajarin adiknya main game, edukatif dan juga coding. Yang selanjutnya yaitu etika yang berubah bentuknya. Yang pertama dari komunikasi keluarga. Dulu bisa ngobrol tiap sore di teras. Kalau sekarang bisa lewat video call WhatsApp kalau jauh ataupun ngobrol di grup WhatsApp keluarga. Yang kedua itu makan bersama. Dulu ketika makan bersama semua kumpul di meja makan, orang tua duluan. Kalau sekarang masih makan bareng sih, tapi sayangnya sambil lihat TV dan juga HP. Tapi esensi kebersamaan tetap terjaga. Yang ketiga itu cara minta izin. Dulu kalau minta izin itu langsung datang ke orang tua, duduk sopan lalu minta izin. Sekarang bisa lewat chat WhatsApp. Misalnya, "Ma, aku main ke rumah teman, pulang jam 9." Tetap sih minta izin, tapi cuma medianya berbeda. Terus yang terakhir yaitu etika yang sudah mulai memudar. Yang pertama, bahasa Sunda di rumah. Banyak keluarga muda yang sudah pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, terutama orang Sunda yang sudah tinggal di luar Jawa Barat. Nah, yang kedua itu aturan kaku soal posisi duduk. Sekarang sudah lebih fleksibel, yang penting tetap sopan. Yang ketiga itu konsep anak harus nurut 100%.
sekarang lebih ke diskusi dan komunikasi dua arah. Tapi yang paling penting itu yaitu nilai dasar kakolot kudu hormat, kaleutik kudu hade, yang masih dipegang. Cuma cara mengaplikasikannya yang menyesuaikan zaman. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Krisdayanti atas penjelasannya. Tentunya dapat disimpulkan bahwasannya etika penerapan di keluarga itu ada adaptasi ya, tetapi tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Oke, kita masuk ke kehidupan sosial. Menurut Dini sendiri nih, bagaimana sih gotong royong itu masih ada gak sih sampai saat ini? Atau sudah mulai menghilang? Silakan. Baik, terima kasih Faisal. Jadi kalau ngomongin gotong royong dalam budaya Sunda sebenarnya ini sangat menarik. Ini sangat menarik karena masih ada. Tapi bentuknya udah banyak berubah. Dulu gotong royongnya kayak gimana? Dulu gotong royongnya kayak lebih kerereongan. Bangun rumah bareng-bareng, semua keluarga, semua tetangga bantuin. Terus ada juga liliuran, giliran bantu ngolah sawah. Terus yang selanjutnya juga ada hajatan. Kalau ada yang nikahan, seluruh kampung langsung bantuin masak, nyiapin tenda, dan juga nyiapin acara. Terus sekarang masih ada nggak? Masih, tapi tergantung sama daerahnya. Di pedesaan ini masih sangat kental. Kalau ada yang hajatan, tetangga-tetangga langsung bantuin tanpa diminta. Bahkan ada juga yang pakai jadwal piket. Hari ini masak, besoknya nyuci piring, dan lusanya beres-beres. Di perkotaan mulai berbeda, gotong royongnya lebih ke yang pertama juga ada arisan RT RW, arisan RT RW, terus ada juga sharing info, kadang juga iuran buat bantu yang lagi kesusahan. Terus juga yang kedua tuh ada kerja bakti, bersih-bersih lingkungan bersama di setiap minggu. Terus ada juga grup WhatsApp, koordinasi bantuan lewat chat. Kalau misalnya ada yang sakit langsung digalang di dana grup. Jadi pada dasarnya semangat gotong royongnya tuh masih ada, cuma metodenya yang mulai berbeda. Cuma metodenya yang berkembang sesuai dengan gaya hidup modern dan teknologi. Oke, nice ya. Berarti bentuknya berubah nih, tetapi semangat itu tetap menyala gitu, menyala bangku gitu. Oke, mungkin dari Amel sendiri, bagaimana sih upacara adat Sunda itu di era sekarang? Baik, terima kasih Faisal. Jadi tadi kan kita udah bahas soal nilai makna budaya Sunda ya. Nah, kalau dilihat di kehidupan sekarang, upacara adat Sunda itu sebenarnya masih ada, cuman bedanya bentuknya sudah menyesuaikan zaman atau kayak zaman modern lah gitu. Yang paling sering kita ketemu itu upacara pemikiran adat Sunda gitu. Sampai sekarang masih ada prosesi seperti siraman, ngayek seure, sama sawer gitu. Bedanya kalau dulu tuh acaranya bisa sampai berhari-hari. Nah, kalau sekarang tuh cuman kayak dibuat cukup sehari, dibuat praktis, dibuat sesingkat mungkin gitu. Tapi walaupun lebih sederhana, makna doa dan simbolnya tuh masih tetap dijaga, tetap ada gitu. Nah, selain itu juga ada sunatan atau hitanan. Di desa-desa juga masih sering ada arak-arakan keliling kampung gitu. Sedangkan di kota-kota biasanya dirayakan lebih sederhana. Meskipun begitu tetap dianggap sebagai momen penting gitu dalam kehidupan anaknya. Nah, ada juga tingkeban atau 7 bulanan. Tradisi ini tuh masih dilakukan, tapi sekarang lebih simpel. Biasanya hanya siraman dan doa bersama keluarga terdekatnya aja. Nah, kalau upacara yang mulai jarang ditemuin gitu, itu tuh ada serentahun, yaitu upacara syukuran panen padi. Serentahun ini tuh sampai sekarang masih dilestarikan di kampung adat, yang contohnya tuh kayak di Kampung Naga. Nah, ini tuh kayak bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Penyerahan padi ke leit atau lumbung padi dilakukan bersama seluruh warga dan diiringi doa serta kesenian tradisional. Kalau di luar kampung adatnya tuh biasanya hanya digantikan dengan syukuran panen yang sederhana aja. Nah, yang menariknya itu sekarang justru banyak anak muda yang mulai melestarikan upacara adat lewat media sosialnya kayak TikTok, Instagram gitu. Bikin konten edukatif, jadi ada semacam revitalisasi budayanya lewat media sosial. Contohnya kayak tutorial ngeyek seure, makna dibalik siraman pengantin. Jadi pelestariannya aja gitu yang berbeda. Gitu, Fai.
Oke, menarik ya ini teman-teman, ternyata ada revitalisasi di media digital juga. Nah, tentunya bagi Sabrina sendiri nih, bagaimana sih kondisi bahasa Sunda di zaman sekarang ini? Oke, makasih ya, Fai. Nah, jadi kalau penggunaan bahasa Sunda sekarang tuh lagi mengalami penurunan yang signifikan banget nih. Karena di perkotaan sendiri tuh udah jarang yang pakai bahasa Sunda full gitu. Kondisi saat ini tuh kalau misalkan di desa kebanyakannya masih pada pakai bahasa Sunda full gitu di percakapan sehari-hari. Masih jadi bahasa utama yang digunakan. Anak-anaknya juga masih berbahasa Sunda, dan juga kalau di sekolah tuh bahasa Sunda tuh bukan bahasa kedua gitu. Kalau di perkotaan kan bahasa Indonesia adalah bahasa yang utama gitu. Dan juga kalau di perkotaan kan biasanya pada ngerti di bahasa Sunda tuh apa sih artinya, cuman nggak bisa ngomongnya gitu. Dan juga bahasa Sunda tuh cuman dipakai sama orang tua atau kalau pulang kampung aja. Nah, misalkan kalau contohnya tuh kalau di kampung nih, atau bahkan dulu kalau misalkan ditanya bahasa Sunda tuh dijawabnya juga pakai bahasa Sunda juga. Sedangkan kalau sekarang tuh kalau misalkan ditanya bahasa Sunda dijawabnya pakai bahasa Indonesia. Misalnya nih kalau misalkan ibu nanyain geus tuang can, tapi sekarang kan jawabnya belum bu, nanti deh makannya. Tapi kalau dulu kan kalau misalkan ditanya gitu bakal bilangnya acan bu bade tuang ayeuna gitu. Nah, ini tuh terjadi karena pendidikan formal sekarang tuh kebanyakannya kan pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya, dan juga bahasa yang digunakan di YouTube, di TV dan media sosial tuh kebanyakannya pakai bahasa Indonesia atau bahasa asing seperti bahasa Inggris gitu. Dan juga kebanyakan orang tua tuh ngajarinnya pakai bahasa Indonesia aja gitu, nggak banyak yang sehari-harinya ngobrol bahasa Sunda di rumah. Dan juga ada stigma yang pakai bahasa tradisional seperti bahasa Sunda tuh kampungan gitu, which is itu tuh padahal itu tuh nggak benar gitu loh. Nah, tapi ada juga upaya pelestariannya di sekolah-sekolah kan, atau di kampus juga bahkan kan ada mata kuliah atau pelajaran bahasa Sunda juga. Dan sekarang tuh udah banyak konten kreator yang pakai bahasa Sunda sebagai settingan utamanya gitu. Dan juga komunitas pegiat bahasa Sunda tuh udah banyak juga sekarang. Kayak misalkan kalau di Bandung tuh ada kampung Inggris, kayak ada kampung Sunda juga gitu. Dan juga film dan musik Sunda juga kan banyak ya sekarang gitu Pak. Jadi kesimpulannya bahasa Sunda tuh sekarang lagi ngalamin tantangan yang signifikan gitu, karena nggak banyak digunakan juga. Tapi dengan upaya ini tuh diharapkannya bahasa Sunda lebih sering digunakan sehari-hari gitu. Oke, berarti tantangannya tuh cukup besar banget ya sebenarnya. Tapi sebelum terlambat kan bisa diperbaiki gitu. Oke, kalau misal dari Seni sendiri nih, bagaimana sih perilaku masyarakat Sunda itu terhadap lingkungannya? Baik, hatur nuhun Faisal. Nah, kalau kita ngomongin perilaku lingkungan dalam budaya Sunda sendiri, ini ada yang namanya konsep berbasis kearifan lokal, yang namanya itu miara cai dan miara bumi. Artinya miara cai itu merawat air, sementara miara bumi adalah merawat bumi. Nah, kalau misalkan konsep dulu itu ada yang namanya leuweung larangan gitu. Kalau leuweung larangan ini tuh adalah hutan yang memang nggak boleh ditebang. Kemudian ada juga leuweung titipan. Nah, leuweung titipan ini adalah hutan yang dijaga untuk generasi selanjutnya. Kemudian ada pertanian ramah lingkungan, di mana pertanian ini menggunakan pupuk organik dan sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari itu apa sih? Kalau sistem tumpang sari itu adalah sistem di mana lebih dari satu spesies tanaman itu ditanam di lahan yang sama gitu. Nah, kemudian yang masih mempertahankan konsep ini ada di kampung adat gitu, yang tadi disebutkan, yaitu Kampung Naga Kasepuhan Cipta Gelar, di mana mereka ini masih menjaga hutannya agar tidak ditebang, dan kemudian juga pertanian organik itu masih dipraktekkan gitu. Kemudian juga adanya larangan pupuk kimia. Nah, kalau misalkan dari masyarakat kita sendiri, ini mulai ada kesadaran kembali gitu. Kayak misalkan gerakan zero waste gitu, dimana gerakan zero waste ini tuh adalah gerakan untuk meminimalisir sampah gitu, dan untuk
mendaur ulang barang-barang yang tidak terpakai menjadi barang yang lebih bermanfaat dan ramah lingkungan. Misalkan contohnya itu kayak ibu-ibu Sunda nih yang sekarang tuh lebih suka pakai tas belanja yang bahannya dari kain gitu. Nah, kemudian kalau untuk selanjutnya itu tuh ada urban farming, di mana urban farming ini memanfaatkan pekarangan yang terbatas gitu di kota untuk menanam sayuran. Dan selanjutnya itu ada juga menanam pohon yang program ini tuh dilakukan dari desa sampai ke kota. Dan selain itu juga ada bank sampah, di mana bank sampah ini adalah pengelolaan sampah yang berbasis komunitas. Tapi sayang banget nih kalau misalkan ada banyak daerah yang konsep-konsep ini mulai memudar gitu. Misalkan sungai-sungai sekarang itu mulai tercemar karena pembuangan limbah. Kemudian untuk pertanian modern itu mulai memakai pestisida kimia gitu untuk meningkatkan produktivitas. Dan kemudian juga namun sekarang itu anak muda itu mulai kembali ke tren kembali ke alam gitu. Tren kembali ke alam itu di mana mereka memulai komunitas gitu. Komunitas di sini untuk menjaga lingkungan itu sendiri gitu yang sampai sekarang itu masih aktif gitu. Mungkin contohnya itu seperti Pandawara gitu. Nah, kemudian juga ada wisata yang berbasis pada kearifan lokal, di mana wisata ini juga mengedukasi yang pengunjung ini untuk melestarikan lingkungan gitu. Nah, jadi pelestarian dan kesadaran lingkungan itu masih ada hingga sekarang dan mulai bangkit kembali, tapi memang dibutuhkan komitmen yang kuat untuk kembali kepada konsep miara cai dan miara bumi. Itu saja, Fai. Oke, berarti masih ada kesadaran ekologisnya ya, Sen ya. Nah, kalau misal dari Neng Haibah sendiri nih, bagaimana sih etos kerja masyarakat Sunda dulu dan sekarang itu? Baik, terima kasih banyak Faisal. Nah, kalau kita ngomongin etos kerja masyarakat Sunda, ada stereotip yang sering muncul, yaitu orang Sunda itu santai gitu ya, kurang agresif dalam kerjanya. Tapi ini tuh mitos yang amat sangat perlu diluruskan gitu, karena etos kerja Sunda yang sebenarnya tuh ada dalam prinsip ulet, getol, jeung pageh gitu, yang artinya tuh tekun, rajin dan juga teguh gitu. Kalau dulu tuh petani Sunda bangun subuh, pergi ke sawah gitu ya, pulang sore, karena ada konsep pantang mundur yang artinya gak gampang nyerah gitu. Terus kerja keras tanpa tetap menjaga keseimbangan hidupnya. Juga nggak ngejar kekayaan buta gitu, tapi cukup dan berkah gitu. Kalau sekarang tuh juga banyak nilai positifnya, di antaranya tuh banyak pengusaha sukses dari Sunda yang memulai UMKM sampai dengan startup gitu. Ada juga anak muda Sunda yang banyak yang jadi konten kreator, terus juga influencer gitu. Namun ada juga tantangannya gitu. Ada yang terpengaruh banyak gitu ya, orang-orang yang terpengaruh budaya instan gitu. Contohnya tuh pengen cepet kaya tapi gak mau kerja keras gitu. Terus generasi muda kadang lebih suka kerja santai dibanding kerja kasar kayak tani atau juga bangunan gitu. Terus yang menariknya sekarang tuh ada perpaduan antara kerja ala modern dengan pekerjaan yang tetap menjaga nilai Sundanya. Contohnya banyak UMKM Sunda yang sukses karena kontribusi produk berkualitas dan pelayanan ramah khas Sunda. Nah, jadi etos kerja Sunda itu bukan malas, tetapi
kerja cerdas dengan tetap menjaga keseimbangan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini tuh masih relevan banget gitu di era modern ini. Sekian bisa. Oke, mantap ya Neng Haiba ini. Tentunya stigma negatif itu memang perlu diluruskan ya teman-teman. Oke, kita akan dengar contoh nyatanya dari Destia mengenai kampung adat yang masih konsisten dengan perilaku budaya Sunda. Silakan Destia. Oke, terima kasih Faisal. Di sini teman-teman gitu ya, aku akan memberikan satu contoh suatu kampung adat yang berada di Tasikmalaya, namanya Kampung Adat Naga. Di sini tuh kampung ini masih tetap konsisten gitu, menjaga budaya Sunda secara utuh gitu. Bagaimana si perilakunya tuh masih sesuai dengan memang yang seharusnya gitu, yang diajarkan dari leluhur kita, seperti yang udah tadi dijelaskan juga sama teman-teman saya gitu ya. Nah, contoh yang pertamanya tuh dari tata keramanya, dari sopan santunnya, di mana di sana anak-anak tuh setiap pagi memang masih wajib gitu ya, masih harus untuk salam kepada orang tuanya setiap dia mau berangkat sekolah gitu pagi-pagi. Jadi belum nggak ada lagi yang terlewat gitu, maksudnya semua anak tuh masih melakukan hal tersebut gitu. Yang kedua tuh di sana masih memakai bahasa Sunda yang halus gitu, tidak seperti kita mungkin ya yang masyarakat urban tuh pakai bahasa Sundanya dicampur gitu ya sama bahasa Indonesia. Sedangkan di sana di Kampung Adat Naga itu masih menggunakan bahasa Sunda yang memang pure Sunda semuanya, dan memakai bahasa Sunda yang halus yang memang seharusnya gitu. Lalu yang poin yang kedua itu tentang gotong royong yang tadi sudah sempat disinggung juga oleh rekan saya, yaitu tentang sistem liliuran. Sistem liliuran ini adalah sebuah sistem giliran dalam mengolah sawah gitu. Jadi ini tuh mereka mengambil giliran gitu ya dalam mengolah sawah mereka gitu. Lalu yang kedua tuh ada membangun rumah. Jadi ketika ada satu warga yang membangun rumah, warga lainnya tuh ikut membantu tanpa harus ada upah gitu, tanpa harus memberi upah dan tanpa disuruh gitu. Jadi memang semuanya natural, semuanya berinisiatif kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada tentang pelestarian lingkungan, di mana ini tuh tadi udah disinggung juga sama Mas ini tentang leuweung larangan. Nah, leuweung larangan ini apa sih gitu ya? Leuweung larangan ini adalah sebuah tradisi gitu ya, dimana orang-orang atau warga tuh dilarang masuk ke hutan jika tujuannya untuk menebang atau mengambil sumber daya alam yang ada di sana gitu. Jadi itu adalah sebuah peringatan gitu ya untuk melarang penebangan pohon di sana gitu. Nah, lalu yang kedua dari pelestarian lingkungan ini, si bangunan yang ada di sana, rumah-rumah itu masih terbuat dari sumber daya alam yang langsung dari alam gitu, kayak misalkan bambu, terus juga kayu-kayu kayak gitu, tanpa pakai bahan bangunan yang modern. Di sana tuh dilarang untuk menggunakan semen, batu dan sebagainya untuk membangun rumah mereka gitu. Jadi memang masih tradisional sekali gitu ya di sana. Lalu yang selanjutnya itu ada tentang pertanian organik, di mana pertanian di sana tuh masih menggunakan bahan-bahan organik gitu, tanpa ada bahan kimia seperti pestisida dan juga yang lainnya. Lalu yang keempat tuh ada tentang upacara adat, di mana upacara adat di sana tuh masih dilakukan gitu ya. Di antaranya ada hajat sasih atau seren tahun mungkin ya lebih terkenalnya, di mana ini tuh ada sebuah upacara tahunan gitu ya setelah panen sebagai bentuk rasa syukur warga gitu terhadap hasil panen yang telah diperoleh. Lalu yang selanjutnya tuh ada upacara nyangku, di mana ini tuh upacara bersih-bersih atau ziarah ke makam para leluhur gitu. Kalau misalkan kita di masyarakat urban tuh paling yang melakukan upacara ini hanya beberapa gitu ya, memang masih memiliki kesadaran terhadap hal tersebut gitu. Tapi untuk di Kampung Adat Naga ini semuanya masih melakukan upacara tersebut gitu secara rutin. Nah, yang menariknya adalah dari Kampung Naga ini, meskipun mereka masih mempertahankan perilaku budaya Sunda gitu ya, perilaku tradisionalnya budaya Sunda,
mereka tuh masih tetap boleh memakai handphone di sana. Berbeda dari kampung-kampung yang aku tahu gitu ya. Misalkan Kampung Baduy, setahu aku di sana untuk menggunakan handphone tuh sangat terbatas gitu ya. Sedangkan di kampung ini tuh boleh, tapi memang tujuannya hanya untuk komunikasi saja gitu, bukan untuk hiburan seperti yang kita lakukan untuk scroll TikTok atau nonton YouTube gitu. Di sana tidak diperbolehkan. Jadi memang hanya pure untuk komunikasi saja. Lalu yang kedua itu mereka masih menerima wisatawan. Jadi bagi kita yang mau berwisata ke sana boleh, tapi dengan catatan untuk tetap menjaga perilaku kita juga gitu ya. Jangan menyalahi perilaku yang sudah mereka tradisi yang sudah mereka bangun di sana gitu. Lalu yang selanjutnya itu mereka masih memperbolehkan dokumentasi digital gitu untuk dokumentasi budayanya gitu, untuk arsip budaya. Jadi kalau misalkan di Kampung Baduy tadi, setahu aku juga bahwa di sana tuh sangat terbatas juga, memerlukan izin juga gitu. Tapi di kampung ini diperbolehkan asal tujuannya adalah untuk arsip budaya gitu. Nah, apa sih yang pada akhirnya bisa kita pelajari gitu ya dari kampung ini? Pelajaran yang bisa kita ambil tuh bahwa si konsistensi ini tuh mungkin gitu ya untuk kita melestarikan perilaku budaya Sunda yang memang sudah diajarkan dari leluhur gitu, yang originalnya itu bisa saja kita pertahankan jika ada konsistensi dan juga komitmen kolektif dari masyarakatnya gitu. Jadi konsistensi dan juga komitmen itu perlu dilakukan untuk menjaga si pelestarian budaya Sunda ini. Nah, juga dari sana tuh pada akhirnya kita harus tetap bijaksana dan beradaptasi gitu, karena tidak bisa disalahi juga bahwa kita sekarang hidupnya di zaman globalisasi gitu ya. Perkembangan zamannya sudah sangat pesat, jadi kita tetap harus beradaptasi dengan zaman yang sekarang, tapi harus bijaksana juga gitu dalam tetap mempertahankan budaya Sunda yang memang sudah seharusnya kita pertahankan gitu sebagai masyarakat Sunda sendiri. Begitu mungkin, Faisal. Oke, ini tuh Kampung Naga itu sangat menginspirasi banget nih ya, yang dimana Kampung Naga itu menunjukkan bahwasannya tradisi dan modernitas itu bisa berjalan berdampingan gitu. Mungkin itu yang kita bahas mengenai aspek perilaku budaya Sunda. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan atau yang mau memberikan tanggapan atau yang mau memberikan kepastian? Boleh silakan Raisa. Perkenalkan, nama saya Raisya Nazwa Zahira dari kelompok 2. Aku ingin bertanya mengenai tadi dimention soal tata krama gitu ya, yang dimana dari budaya Sunda sendiri, apalagi terlebih dari bahasanya gitu, ada yang namanya undak usuk basa. Itu menunjukkan kita menyesuaikan orang lawan bicaranya gitu kan ya. Kalau misalnya dari undak usuk basa sendiri ini, ada gak sih gimana caranya untuk memperhatikan dan mempertahankan penggunaan undak usuk basa ini di daerah perkotaan gitu? Oke, mungkin bisa disimpulkan bahwasanya tadi Raisa bertanya mengenai undak usuk bahasa Sunda ya. Dan pertanyaan itu tentang bagaimana sih kita memperhatikan penggunaan bahasa Sunda yang baik dan benar gitu, terutama di wilayah perkotaan. Begitu ya Raisa ya? Oke, silakan dari rekan saya ada yang mau menjawab? Mungkin aku aja ya, teman-teman, mewakili rekan-rekan saya yang lain. Kalau dari aku sendiri, menurut aku untuk kita bisa mempertahankan perilaku undak usuk bahasa ini gitu ya, bahasa Sunda, gimana kita menyesuaikan bahasa kita untuk orang yang lebih tua, untuk yang seumuran sama kita, dan juga untuk yang umurnya di bawah kita gitu. Nah, menurut aku ini tuh harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita tetap membangun kebiasaan menggunakan bahasa Sunda ini gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi si perilaku tersebut akan bisa tetap lestari atau tetap bisa kita lestarikan itu dengan dimulai dari diri kita sendiri gitu, dengan cara kita mulai menggunakan atau menerapkan si bahasa Sunda itu seperti yang seharusnya, sesuai dengan undak usuk basa itu sendiri kayak gitu. Mungkin untuk selanjutnya bisa si kebiasaan dari diri kita sendiri itu bisa ditularkan gitu ke sekitar kita, yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat si
perilaku undak usuk bahasa ini bisa tetap lestari atau tetap dijaga oleh kita sendiri gitu mungkin, Raisa. Oke, dapat disimpulkan ya Raya bahwasannya pelestarian bahasa Sunda dan undak usuk bahasa itu tentunya dimulai dari kesadaran individunya itu sendiri, kesadaran dari diri sendiri gitu. Jadi itu tuh apa ya, sebagai bentuk juga kita dalam menjaga identitas budaya. Bagaimana Raya? Apakah sudah puas? Udah cukup jawabannya. Terima kasih atas jawabannya teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, dari podcast kita kali ini, dari pembahasan kita kali ini dapat disimpulkan bahwasannya perilaku budaya Sunda itu tidak hilang, tetapi beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang hilang itu atau yang berubah itu hanya pada cara, media, dan bentuknya saja yang berbeda. Tetapi nilai dasarnya itu tetap kita rasakan, mulai dari nilai dasar kayak gotong royong, terus juga somea, hormat pada orang tua, itu tuh kayak masih sangat relevan gitu sampai saat ini. Nah, berbicara budaya itu bukan soal hidup di masa lalu, tetapi bagaimana sih kita membawa kehidupan masa lalu itu di kehidupan masa kini gitu. Kita sebagai generasi muda itu tentunya bukan hanya mewarisi budaya, tetapi kita juga harus bisa melestarikan, terus juga menghidupkan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi aktif, terutama terima kasih kepada Bapak Tom Pinaldin atas kesempatannya, dan kami ucapkan tidak lupa terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sambil ngangguk-ngangguk sampai tamat. Semoga pembahasan kali ini bisa membuat kita lebih sadar, lebih peduli, dan lebih bangga terhadap budaya Sunda. Oke, mungkin dari teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tentunya kalau misal kalian ingin memberikan komentar, tanggapan, atau pertanyaan, diperbolehkan ya teman-teman di kolom komentar. Maupun itu kalian yang berada di belahan dunia, yang beda suku, budaya, ataupun buat someone yang selalu menawan. Oke, mungkin terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Ternyata dari ketiga kelompok ya, dari semuanya 1, 2, 3, alhamdulillah bacaannya beda-beda. Artinya kita mendapatkan pengetahuan yang juga lebih banyak ya, lebih banyak, lebih beragam, dan lebih menginspirasi. Semakin banyak digali, semakin banyak orang yang peduli, akan semakin banyak yang terbuka dari kita mendapatkan banyak pengetahuan. Yang mudah-mudahan kedepannya apa yang kita sampaikan bukan cuma untuk ngobrol, bukan cuma untuk berbagi pengetahuan, tapi yang positifnya masih bisa kita laksanakan supaya kita bisa mencapai kebahagiaan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh kelompok 2, silih asa, silih asi, silih asu. Artinya ketiga silih itu asa dan asi asu itu kan untuk mencapai hidup yang bahagia gitu ya. Dan ya, kita tidak pernah lupa bahagia jika mengajarkan silih asi, silih asa, silih asu. Ya, terima kasih kelompok 2, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.